Ya, untuk Ramadan makan bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada 4 mekanisme yang akan kita kembangkan. Yang pertama untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan, bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka. Kemudian untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal. Ya. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita juga normal. Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, konsumsi pada saat buka. Nanti kita akan berikan contoh ya, salah satunya di satu pesantren di Bandung yang kita akan resmikan dan kemudian akan buka bersama di pesantren tersebut. Prof, kalau update terkait MBG lansia dan disabilitas itu sekarang sejauh mana sih Prof? Ya, Kemarin sebetulnya kan lansia ini sudah biasa, terutama lansia yang sebatang kara di atas 75 yang pertama, yang sudah biasa diberikan makan 2 kali sehari oleh Kementerian Sosial. Kemudian karena sekarang ada makan bergizi, Pak Menteri Sosial menginginkan ada integrasi dan kita masih memikirkan mekanisme. nanti akan makanan itu akan dari SPPG atau dari Kemensos sendiri sih Nah, Prof itu itu? sedang kita pikirkan apakah sama seperti ibu hamil dan anak balita. Yang jelas untuk lansia ini kan ada pengasuh. Nanti pengasuhnya pasti dari Kementerian Sosial. Berarti anggaran itu dari BGN atau dari Kemensos? Kalau untuk pengasuhan dan lain-lain itu pasti dari Kementerian Sosial, ya kan? Tapi untuk permakanan berarti dari Karena BGN. nanti kita lihat mekanismenya apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Perlindungan Nasional. Mekanismenya sedang kita matangkan. Baik, Ya. makasih ya Prof. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kami diundang di acara Majelis Ulama Indonesia berdampingan Bapak Presiden. Dan saya kira ini acara yang sangat baik ya. Satunya ulama dan umat untuk persatuan Indonesia, untuk keselamatan bangsa. Yaitu gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah kedutaan besar Inggris di samping Jalan Tamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi-instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat. Dan ini kita sambut positif, apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas, lalu untuk urus dengan baik dan akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu. Menurut informasi desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai, tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada Ormas, ada kemudian Majelis Ulama Indonesia, ada Basnas, ada Badan Wakaf Indonesia, ada PPKH, ada lagi apa? Dewan Masjid, semua ada di situ untuk mengkonsolidir terpadu kekuatan umat yang ada. Kalau soal anggaran lebih baik tanya kepada Pak Mensesnek, Pak Menteri Agama yang menangani masalah ini. Tapi kami tadi sebagai kekuatan umat Islam, kami menyambut baik ide dan gagasan. Terima kasih. Tadi Pak Presiden ada mention soal gedung di bundaran HI. Itu gimana? Pertama, ini saya sebagai pengurus MUI ya. Sebagai pengurus MUI, saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Presiden yang hari ini bersedia hadir di acara pelantikan sekaligus munajat bersama. Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada
kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Dan hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaroh bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, kita ingat dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saudara-saudara. Karena itu hari ini ulama umaroh menyatakan bersatu dengan tema yang dikumandangkan hari ini. Bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian.